Ya siapa tuh yang 17 Agustusan ikut lomba makan kerupuk? Mama Dede. Saya Pak. Mama Dede tuh ikut makan kerupuk. Suka nongol-nongol acan Bu. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha bihi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi, Zat maha pengasih tak pilih kasih, maha penyayang tak pandang sayang, Zat yang telah menciptakan alam semesta berserta isi rahasia alam sebagai sumber penghidupan insan di atas dunia. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi tercinta, Nabi pamungkas, Nabi yang telah menyampaikan dakwahnya dengan hikmah dan bijaksana beserta para keluarga dan para sahabatnya. Jazakumullah khairan kepada ibu-ibu yang telah sudi melangkahkan kakinya untuk hadir di taklim ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang satu akan diampuni segala dosanya, langkah yang satu akan diangkat derajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Ibu, kita lanjut kepada kajian, yaitu kemarin sampai doa yang dimintai hadir Bu ya. Isti'adzah udah Bu ya? Isti'adzah udah. Sekarang yang keempat ya, kemarin yang ketiga ya. Ya itu isti'adzah ya. Nah sekarang yang keempat, syafaat Bu ya. Syafaat termasuk milik khusus Bu ya, milik khusus Allah Azza wa Jalla ya. Maka memintanya kepada selain Allah termasuk syirik sebagaimana firman-Nya Bu ya. Nah, jadi Ibu yang punya syafaat itu hanya Allah Bu ya. Walaupun nanti kita diberi syafaat oleh Rasulullah, tapi atas izin Allah ya. Nah, Allah mengajukan dulu kepada Rasulullah mengajukan dulu kepada Allah, yaitu hambanya untuk yang diberi syafaat yang mana gitu ya. Jadi kalau yang diizinkan oleh Allah diberi syafaat, ya Rasulullah akan memberikan syafaat. Kalau tidak diizinkan oleh Allah untuk diberikan syafaat, ya tidak juga diberikan syafaat. Tidak diberikan pertolongan ya. Jadi pertolongan itu, syafaat itu atas izin Allah. Jadi yang punya syafaat siapa Bu? Allah ya, yang punya syafaat adalah Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, Nabi tidak akan memberikan syafaat. Paham tuh? Insya Allah. Baik. Firmannya mana? Ini firmannya Bu ya. Apakah mereka dulu. Ya betul. Ya baik, syafaat termasuk milik khusus, yaitu milik Allah ya. Maka memintanya kepada selain Allah termasuk syirik ya, sebagaimana firman-Nya
ayatnya nggak usah dibaca Bu ya. Iya. Langsung aja ke artinya ya. Ayatnya baca lama Bu ya, nanti nggak dapat pelajaran, nggak dapat banyak maksudnya. Baik, apakah mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah? Nah, merekanya siapa? Ini hampir-hampir pelajarannya hampir-hampir sama dengan yang di Al-Mu'minun ya. Iya. Yang soal Al-Mu'minun Bu ya. Apakah mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah? Ya, mereka itu kafir Quraisy ya. Katakanlah ya, katakanlahnya itu Allah suruh mengatakan kepada Rasulullah suruh mengatakan kepada musyrikin Quraisy gitu ya. Apakah kalian mengambil selain Allah sebagai pemberi syafaat ya, walau mereka tidak memiliki apapun dan tidak berakal. Nah kan kafir Quraisy kan suka berdoanya yaitu melalui perantara berhala gitu ya. Sedangkan berhala itu tidak bisa memberi syafaat dan juga tidak berakal kan gitu. Katakanlah hanya milik Allah ya syafaat seluruhnya, hanya miliknya langit dan bumi, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Nah jadi ibu begitu ibu, orang musyrikin Quraisy kalau berdoa melalui berhala Bu ya. Nah, kalau ditanya kenapa engkau minta kepada berhala, mereka jawab, aku tidak minta kepada berhala, tapi aku minta kepada Allah. Berhala ini hanya untuk perantara, hanya untuk mendekatkan diri dengan sedekat-dekatnya, begitu Bu ya. Paham tuh? Memusatkan di situ kali gitu. Pusatnya ke situ, Pak. Emang dia tujuannya ke sana, cuman minta perantara kepada berhala. Kenapa? Karena berhalanya yaitu berhala orang-orang soleh kan gitu. Seperti itu Bu ya. Nah kalau sekarang juga kalau ada orang ya berdoa di di makam para wali gitu Bu ya, para kiai berdoa di situ ya, mereka juga yaitu mendekatkan diri Bu ya dengan perantara yaitu orang-orang soleh yang dimakamkan di situ. Paham tuh Bu ya? Kan begitu. Betul nggak Bu? Iya. Nah, kalau orang-orang nih Bu pada ziarah ya ke makam si Anu, dia berdoa di situ gitu. Berdoa di situ yaitu tawasul kepada ahli kubur gitu ya. Nah, seperti itu. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi kalau orang musyrikin Quraisy dulu yaitu langsung ke berhalanya orang soleh. Kalau sekarang orang-orang sekarang ke kuburan orang soleh gitu. Paham tuh Bu ya? Jelas Bu ya? Baik. Kalau ke kuburan itu niatnya mendoakan Bu ya, bukan berdoa minta di situ Bu ya. Yaitu mendoakan ahli kubur, mendoakan yang punya kubur itu gitu. Paham tuh Bu ya? Bukan berdoa di situ banyak-banyak panjang-panjang baca Yasin di situ Bu ya. Itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Paham tuh ya? Enggak, maksudnya makannya Bu. Iya, kita kan di situ mendoakan itu kan ahli kubur itu kan Iya. mereka karuan Bu orang soleh. Iya. Nah kalau kita Ya makanya minta perantara kepada mereka supaya lebih dekat lagi gitu Bu ya, supaya lebih dekat lagi gitu, supaya cepat dikabulkan doanya gitu, yaitu minta perantara dengan ahli kubur. Paham tuh Bu ya? Kalau dulu pernah gini Bu ya, ustazah nih bilang begini, jadi diibaratkan benih kalau kita pakai perantara, umpamanya perantara orang-orang yang soleh tapi udah meninggal kan begitu kan. Nah itu seperti ini, seperti katanya kita mau ngambil jambu terus kita nggak nyampe, terus pakai galah, jadi itulah galah itu perantaranya begitu.
Nah saya pikir, tapi kan saya nggak berani jawab Bu ya, namanya ustazah gitu ya, saya nggak berani jawab. Ya diibaratkan gitu. Jadi perantaranya itu galah. Ya. Kalau kita minta kepada Allah, perantaranya kuburan. Begitu. Jadi seperti kabul katanya gitu. Karena nanti akan disampaikan oleh orang soleh itu yang sudah meninggal. Begitu Bu ya. Jadi itu keliru Bu ya. Keliru. Langsung aja ya. Ya langsung aja. Saya pikir kan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha dekat. Kenapa harus pakai perantara kan gitu. Kenapa harus pakai tawasul? Mending kalau tawasulnya sama orang hidup masih mending, tawasulnya orang ada masih mending kan. Nah ini tawasulnya orangnya udah nggak ada, orangnya udah meninggal juga kan gitu. Paham tuh Bu ya? Kan kebanyakan Ya arwah bingung kali ya. Gimana? Banyak bagaimana mau nyampainya ke atas. Nggak ketemu. paham tuh Bu ya, seperti itu. Baik, kita lanjut Bu ya. Baik. Tawasul yang syirik yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah gitu ya. Jadi berdoa kepada Allah mereka tawasul gitu, perantara gitu ya. Kepada siapa? Yaitu kepada selain Allah ya. Tawasul termasuk tawasul yang syirik, yaitu kalau tawasul ke kuburan, ke orang-orang soleh itu termasuk syirik hukumnya. Karena orangnya juga enggak ada, terus orangnya juga udah meninggal. Nah, kalau yang pertama, yang nomor 2, nomor 3 kan orangnya ada, kan hadir, terus orangnya hidup kan. Kalau ini orangnya enggak hidup juga. Kalau orang enggak hidup kan enggak bisa hadir. Nah, kan kalau yang nomor 2, nomor 3 kan orangnya hidup, kemudian orangnya hadir. Bisa dipakai tawasul. Nah, maksudnya tawasul tuh minta tolong gitu ya. Umpamanya contohnya ibu mau ke Mekah gitu ya, terus ini dicontohkan juga oleh Rasul ya, waktu Sayyidina Umar mau ke Mekah, entah itu umroh entah itu haji kayaknya Bu ya. Nah terus Rasulullah minta didoakan, tawasul bukan? Tawasul kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab gitu kan. Wahai Umarnya kan ada, Umarnya kan masih hidup. Doakan aku gitu, yaitu di Mekah kan gitu ya. Nah kalau umpamanya berdoanya di makam, orangnya udah meninggal dan juga tidak hadir, itu namanya syirik. Kalau yang boleh yang mana? Orangnya hadir, orangnya masih hidup dan hadir, itu boleh ya, minta tolong gitu Bu ya. Tapi kalau orang yang udah meninggal, bagaimana bisa hadir? Jadi hukumnya syirik. Paham tuh Bu ya? Baik. Nah, jadi Bu, tawasul yang syirik yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara kan gitu. Dan dalam berdoa kepada Allah kan itu Bu ya. Nah, termasuk tawasul yang syirik ya. Bukan tawasul yang dibolehkan kan gitu. Dan inilah hakikat ibadah kaum musyrikin. Pada waktu itu musyrikin Mekah gitu ya. Paham tuh ya. Nah, terus nanti saya sampaikan juga nanti tawasul seperti apa yang dibolehkan gitu ya. Baik. Terus tadi itu Bu ya, suratnya Az-Zumar Bu ya. Az-Zumar ayat 43-44 Bu ya. Jelas Ibu, tulis aja Az-Zumar 43 44 yang dibilang sama Mama Lilis garis tidur. Kalau garis tidur 43 garis tidur terus 444 gitu. Paham tuh? Udah jelas Bu ya? Ya. 43 44 ayat 43 sama 44 suratnya Az-Zumar ya. Baik. Kemudian Allah juga berfirman, ingatlah kata Allah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih Bu ya. Yang bersih dari apa? Yang bersih dari syirik gitu Bu ya. Nah, hanya agama Allah yang bersih dari syirik. Nah Ibu maaf Bu ya, agama Allah itu kan Islam Bu ya. Nah, tapi orang Islam banyak yang syirik. Kenapa? Suka berdoa, suka tawasul kepada orang yang sudah meninggal gitu. Itu Bu ya. Hanya Allah lah yang agama yang bersih ya. Hanya agama Allah. Jadi
hanya agama Allah yang bersih, yang tidak syirik gitu Bu ya. Yang bersih dari syirik gitu. Yang bersih dari syirik ya. Kan kalau umpamanya Yahudi juga kan syirik juga, Nasrani juga syirik juga, kemudian kafir Quraisy juga syirik juga ya. Nah, jadi hanya agama Allah yang bersih dari syirik, yaitu agama Islam gitu ya. Nah, kalau Yahudi kan syirik juga, kan mengatakan Uzair anak Allah. Nah, orang Nasrani kan syirik juga, mengatakan Nasrani anak Allah. Kafir Quraisy syirik juga, mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Dan kemudian orang musyrikin Quraisy juga kalau minta perantara kepada berhala gitu. Jadi kalau Islam tidak Bu ya, kalau Islam tidak bersih dari syirik, langsung minta kepada Allah tanpa perantara. Paham tuh Bu ya? Tapi orang ya. Baik ya. Ya. Lah kalau orang yang belajar ya enggak akan berbuat syirik, tapi kalau enggak belajar mereka enggak tahu kalau itu perbuatan syirik gitu. Paham tuh Bu ya? Nah, mereka kenapa suka pada berdoa di kuburan? Nah, mereka enggak tahu kalau itu yang belajar kita aja. ya kalau belajarnya kayak gini ya iya kalau yang kita disingsa Allah ya. Kalau di sana kan pada belajar tetap aja yang kebanyakan dari pesantren ya, orang-orang dari pesantren kalau di Jawa itu kebanyakan dari orang lah dulu kan pesantrennya gimana? ya, gini dulu kan waktu kalau dulu ya tahun berapa itu anak-anak mau pada ujian kan digiringnya ke kuburan. dulu marak ya Bu. Iya marak kan di tahun berapa ya anak-anak pesantren juga kan. Nah mau pada ujian bukannya disuruh pada belajar, digiring ke makam. Ya, iya pada digiring ke makam, suruh pada berdoa di makam. Bagaimana kalau mau ujian anak-anak bukan digiring ke kuburan Bu ya, disuruh belajar begitu, bukan digiring ke kuburan. Kan ramai kan dulu kan. Iya, ibu juga Pak. Ibu juga pada nonton kan? Ya iya. Saya juga iya Bu dulu. Ngaku. Tapi udah lama-lama udah dibilangin. Iya. Ngaku kan? Iya. Biarpun kecil juga mau. Tapi aku berarti mbahku sendiri enggak ke orang lain. Bapakku Jakarta aja ngomong saya mah Ibu kan enggaknya kan udah ngaji di sini baru enggak ya. Tadinya kan masih suka minta. Aku mau gini, aku mau gini, aku mau gini kan gitu. Bapak ke mbah saya gitu. Iya. Iya. Ya, mudah-mudahan ya Bu dengan Mbah saya kan enggak ada. iya, terus diminta ke situ, doain Mbah gitu. Sama sama dia, doain Bapak gitu. Mbahnya di sana nggak tahu. Kan Ibu kan jelas kan di Santri TV itu pada datangnya ke kuburan Gus Dur kan, digiringnya pada digiring mau ujian ya, terus pada digiringnya ke makam gitu Bu ya, bukan digiring untuk suruh pada belajar. Itu kan gurunya kan yang ngegiring kan. tapi aku mau sama teman-teman aku kan datang ke bapakku, aku lulus kamu enggak. Nah, ya itu. Nggak bisa mbah. Baik kita lanjut ya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata ya, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kan begitu. Nah, kan tetap mintanya kepada Allah, tapi apa kata mereka? Yaitu mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi perantara kepada orang yang sudah meninggal. Ini kan ayat Bu. Ini kan ayat ya. Paham tuh Mbak ya? Nah, jadi kalau dibilangin ya mereka mengatakan apa? Kami tidak menyembah mereka berhala kan? Melainkan supaya mereka, nah mereka ini berhala juga kan? Mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kan gitu. Kan mereka ngomong begitu ya. Iya kan nggak menyembah mereka kan, nah, tapi hanya mendekatkan diri dengan sedekat-dekatnya ya melalui berhala seperti itu. Kalau sekarang melalui kuburan. Kalau Misalnya yang seharusnya seperti apa Bu kalau kita menziarahi keluarga? Di sana kan
Ya kan udah, masa ibu kan semua juga udah Maksudnya tahu. mendoakan di mana aja ya. Dan Ya di iya, rumah. Ya cuma kalau didatangi gitu, kalau ya didatangi. sama aja. Ya maksud dilisankan apa dalam hati aja. Ya dilisankan lah kalau berdoa mah Bu. Kalau berdoa mah ya diucapkan Bu ya. Kalau berdoa diucapkan, bukan di hati. Kalau niat ibadah itu di hati, niat sholat di hati gitu Bu ya. Nah, jadi ya diucapkan, ya sebagaimana kita ngedoain aja Bu ya, ngedoain di rumah, ngedoain di makam, ya doanya sama gitu. Ayo betul Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Coba aja yuk, Bu. Aku juga nggak punya. Sok aja pada ngelonjor nggak apa-apa Bu. Ibu kapayun, ngelonjornya kapayun. Ibu diampar nggak itunya? Enggak. Diampar dong, nggak? Mas saya disediain di situ disebut ngampar. Ayo kita lanjut. Ya, sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta yang sangat ingkar. Itu Az-Zumar juga Bu ya. Surat Az-Zumar juga. Jadi seperti itu. Jadi bedanya Bu, bedanya kalau dulu perantaranya dengan berhala, kalau sekarang perantaranya dengan kuburan gitu. Paham tuh Bu ya? Kuburan yang soleh. Iya, kuburan orang soleh. Kuburan orang soleh. Nah, enggak orang soleh juga, kuburan bapaknya juga dimintain. Kuburan akunya, kuburan rumahnya juga dimintain gitu Bu ya. Nah, minta didoain sama mbahnya yang udah meninggal, minta didoain sama bapaknya udah meninggal. Ini umum Bu ya. Bapak saya orang soleh Bu. Ya iya, orang soleh, amin. Begitu Bu ya. Apa namanya, emang rata-rata begitu Bu ya. Kenapa? Karena tidak mengkaji Bu ya. Dulu ya mungkin belajarnya ya hanya sebatas baca Quran kali Bu ya. Jadi nggak dikaji seperti ini. Jadi pada nggak tahu Bu ya. Kenapa? Jadi kalau mau hajatan datang ke kuburan orang tuanya, mau pergi datang ke kuburan orang tuanya, ada masalah datang ke kuburan orang tuanya. Bukan didoain, sengsara Mas. Gitu Bu ya. Waktunya anak sama orang tua udah nggak ada, ya udah ke kuburannya. Iya. Baik Ibu ya. Jadi tidak boleh tawasul dengan orang yang sudah meninggal ya. Yang boleh tawasul yaitu kepada orangnya yang masih hidup, kemudian juga orangnya hadir gitu orangnya ada. Nah, tidak boleh tawasul juga kepada kuburan, dengan kepada ya macam-macam lah Bu ya, banyak Bu ya. Kan nggak hanya ke tawasulnya, nggak hanya ke kuburan aja, ada yang ngerendam di sungai, kan itu jelas kan, kita nontonnya kan taunya dari TV ya. Ada yang apa namanya, ada yang di laut, ada yang, nah Ibu kan sekarang juga kan masih marak orang-orang yang pada sedekah laut ya. Iya, sedekah laut kan itu masih marak kan. Ya iya, kenapa? Larung ya, masih banyak. Taunya dari mana? Kan dari TV ya. Masih Karena nggak dilarang, karena dilestarikan itu. iya, karena katanya ya, iya begitu Bu ya. Ibu jadi masih marak dengan larungan sesajennya, dengan kepala kerbaunya, dengan kepala kambingnya, kan gitu Bu ya. Nah, kenapa mereka ngaku Islam kan, dan mereka juga berdoa dengan bahasa Arab kan gitu, tapi mereka yaitu ngelarung segala macam makanan, segala macam buah-buahan, termasuk kepala kambing, termasuk kepala kerbau, kan masih marak saat ini juga gitu Bu ya, masih marak saat ini Ya juga. kan bukan nggak ada yang menerangkan Bu, tapi kan nggak mau dengar, malahan bubar kemarin juga. Nah, memang Ibu ya, ini Bu ya, memang kalau orang menyampaikan yang murni dari Allah, orang banyak yang nggak suka, tapi mereka ngaku Islam kan gitu. Ya kan dari zaman Rasulullah juga gitu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kan mereka ingkar. Nggak terima tau Bu, kan ada ustaz tuh tendang-tendangin gitu. Ya, sekarang juga Ibu ya, sekarang juga begitu. Kalau ada orang yang menyampaikan ajaran Islam dari yang murni, dari Al-Quran, dari Al-Hadis murni Bu ya, kan nggak pada suka.
kan gitu. Sukanya yang mana? Ya sukanya yang tradisi-tradisi itu. Coba ibu kalau umpamanya menyampaikan yang buang-buangin makanan. yang tradisi-tradisi pasti pengajiannya rame gitu. Tapi kalau orang yang menyampaikan asli murni dari Al-Qur'an, mereka nolak. Enggak dulu enggak sekarang, sama kan? Gitu. Ayo Bu ya. Jadi ibu nggak usah aneh Bu ya. Kalau saya menyampaikan pelajaran seperti ini yang murni dari Al-Qur'an dari Al-Hadis, akan banyak yang nolak. Banyak yang ngatain. Yang ngatainnya apa? Pengajian Bu Iza, pengajian sesat, pengajian penyimpangan, pengajian Muhammadiyah. Lah kan kita menyampaikan ini murni dari Al-Qur'an dari Al-Hadis. Kan mereka nggak suka, mereka malah ngata-ngatain kan gitu kan. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, apakah hanya saat ini? Ya enggak. Jadi nggak usah aneh, emang dari dulunya juga begitu. Kalau Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an, ya mereka nolak. Nah, sekarang juga saya nyampein Al-Qur'an, mereka nolak juga kan. Kan malah ngatain kan. Iya, Gitu. maksudnya jadi yang hadir yang ngedengerin sampai beresnya ya yang kita juga yang memang udah tahu dari sejak biasa. Iya, yang Nggak usah aneh Bu ya, nggak usah aneh kan kita belajar juga. Rasulullah juga banyak yang nolak kan menyampaikan Al-Qur'an gitu Bu ya. Jadi kita kita larinya kemana? Kita larinya ke yaitu ke ayat 179 Al-A'raf ya. Wa'id qala walaqad darana li jahannama kasra min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun kan gitu. Mereka dikasih hati nggak mau memahami Al-Qur'an, nggak mau. Itu yang disebutkan bal hum adal itu Bu ya. Jadi mereka punya hati tapi nggak mau memahami isi kandungan Al-Qur'an gitu. Mereka punya mata juga nggak mau melihat membaca Al-Qur'an. Mereka punya kuping juga nggak mau mendengarkan nasihat dari Al-Qur'an. Balhum adol, mereka seperti binatang ternak dan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Siapa? Mereka itulah yang lalai. Makanya jangan pada lalai Ibu kalau masalah agama. Insya Allah Bu, nanti di surga kebanyakan dari Rodatul Jannah. Amin. Kan seperti itu Bu ya. Nah jadi karena tinggal sedikit lagi waktunya, jadi saya akan menyampaikan yang boleh tawasul itu kepada siapa. Tawasul itu Bu ya dengan Asmaul Husna. Ibu lihat Ibu, tawasul dengan Asmaul Husna itu diperintahkan oleh Allah. Itu di surat Al-A'raf ayat 180. Ibu boleh lihat. Baca Al-A'raf 180. Nah, di situ perintah tawasul dengan Asmaul Husna gitu ya. Terus apalagi tawasul dengan nama dengan mengucapkan Robana atau Robi Bu ya. Kemudian dengan Allahumma itu tawasul. Kemudian dengan perbuatan baik gitu ya. Tawasul dengan perbuatan baik kita udah pelajari di Raudatul Sholihin ya. Nah, di Raudatul Sholihin ya. Apa sih ini? Ini apa Bu? Bahasaannya. Ini apa bahasaannya? Raudat ini di sini. Nggak ada Bu. Ini Riyadus Sholihin ya. Nah, ya kita udah mempelajari di Riyadus Sholihin yaitu tawasul dengan perbuatan baik. Paham tuh ya? Nah, jadi boleh tawasul dengan apa? Yaitu dengan Asmaul Husna. Ibu udah ketemu 180 surah udah. Coba baca artinya 180. Coba Ibu udah ketemu belum? Coba baca artinya aja. Siapa? Alah kagak pada nyari atuh nggak ketemu. Oh nggak ada terjemahnya. Coba yang ada terjemahnya ya. Jadi Ibu boleh diperintahkan oleh Allah tawasul dengan Asmaul Husna, yaitu adanya di Al-A'raf surat 180. Ayo siapa yang udah ketemu? Ayo yang kenceng dong suaranya. Ayo Ibu dengerin nih, udah ketemu Bu ya. Ibu dengerin, jangan nulis dulu. Ayo. Dan Artinya Allah aja. memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah
Udah sampai situ aja. Nah, jadi ya Bu, jadi Kak, ya, berdoa ya diperintahkan oleh Allah dengan nama-nama Allah yang baik, yaitu Asmaul Husna. Asma itu nama-nama Allah, husna itu baik ya. Jadi dengan nama-nama Allah yang baik namanya Asmaul Husna. Boleh tawasul ya. Tawasul dengan Asmaul Husna. Ya. Kemudian tawasul dengan perbuatan baik di Riyadhus Shalihin ya. Ya, Riyadhus Shalihin sudah kita pelajari ya. Kemudian dengan menyebut ya Allahumma Robbi atau Robbana, itu yang diperbolehkan tawasul. Tidak boleh tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Tidak boleh tawasul dengan ke kuburan, ke apapun gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Ke pohon-pohon gede, ke batu-batu gede, ngerendam di sungai, terus pergi ke laut. Nah, gitu ya. Tidak seperti itu. Islam itu ada apanya Bu? Ada tuntunannya. Islam ada ajarannya. Iya. Ya. Jadi Bu, Islam ada tuntunannya, Islam ada ajarannya. Itu dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis itu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Kalau kita pelajari ya, insya Allah kita tidak akan berbuat syirik. Paham tuh? Bu, kalau dibaca pas sujud boleh nggak Bu? Naon? Itu asma nama-nama Allah. Allah alam Bu, saya nggak bisa jawab Bu ya. Jadi kalau umpamanya doa dengan Asmaul Husna ya dibaca aja kalau di dalam sujud. Kalau dalam sujud saya nggak tahu ya. Kalau baca doa dalam sujud ya doa dari Rasulullah ya. Kalau yang diusapkan Bu ya, kalau yang diusapkan ya doa dari Al-Qur'an. Kalau diusapkan, tapi kalau yang nggak diusapkan di dalam hati ya dengan bahasa sendiri. Ya, kalau saya begitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Kayak kemarin kakak saya mah buat santriwan-santriwan di kuburan jangan diapa-apain. Iya. Jangan dikasih tahun, tanggal, nama. Iya, emang enggak Bu ya. Jadi hanya tanda aja Bu ya. Hanya tanda aja. Emang nisannya pakai batu, kayu, tapi enggak ditulis-tulisin. Enggak. Tapi Bu di dekat Allah rapi, jadi kuduan doa sama itu batu nisan itu bagusnya Pak Sudiono. Iya, itu nggak boleh. Kan saya kan Tapi kemarin rapi jadinya. iya rapi tapi kan menurut manusia kan kaditunya nggak boleh.